Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan keterangan pendakwa Khalid Basalamah sangat membantu dalam proses penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK juga tak menutup kemungkinan untuk memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya terjadi pada periode 2024, tetapi juga terjadi pada tahun sebelumnya. Guna mendalami kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, KPK juga akan memanggil Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Yakut tergantung perkembangan proses penyelidikan. Menurutnya, setiap pihak yang mengetahui perkara tersebut akan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Saat ini perkara tersebut belum naik di tahap penyidikan, tapi KPK berkomitmen untuk terus mendalami, menelusuri setiap informasi yang dibutuhkan dan berkomitmen untuk segera menaikkan perkara ini ke tahap berikutnya. Dalam penyelidikan kasus haji, telah dilakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak oleh penyelidik KPK untuk mendalami berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan. Teranyar KPK meminta keterangan terhadap Ustadz Khalid Basalamah didalami pengetahuannya terkait kasus ini. Pada prinsipnya, yang bersangkutan dimintai keterangannya oleh tim dalam kaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji. Ya, jadi setiap informasi dan keterangan yang disampaikan tentu sangat dibutuhkan oleh penyidik, oleh tim KPK untuk mengurai dari konstruksi perkara ini. Sepanjang tahun 2024 lalu, setidaknya ada sebanyak 5 laporan masyarakat yang dilaporkan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji dan penyelenggaraan haji dan umroh. Sebelumnya Menteri Agama Nazaruddin Umar sempat menyambangi gedung KPK guna meminta pendampingan dalam pengelolaan anggaran di kementeriannya. Kami Kementerian Agama ini mengelola dana yang cukup besar ya, maka itu kami ingin ada pandangan yang sama, wawasan yang sama di dalam memanage instansi kami dengan KPK. Diketahui sebelumnya, KPK sempat menjerat Menteri Agama Surya Dharma Ali yang terjerat kasus penerimaan gratifikasi penyelenggaraan haji. Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji kembali mencuat di 2024 dan DPR sempat menggelar rapat pansus hak angket penyelenggaraan ibadah haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Tim Liputan Metro TV. Lalu benarkah pemeriksaan pendakwa Khalid Basalamah menjadi babak baru penyusutan dugaan korupsi kuota haji, dan apakah hasil pansus haji 2024 DPR RI akan memudahkan KPK dalam menelusuri dugaan korupsi? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Lakso Anindito. Mas Lakso, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Apa kabar? Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Lakso. Apakah menurut Anda pemanggilan pihak Biro Travel seperti Ampuri dan kemudian pendakwa Khalid Basalamah ini menjadi babak baru dugaan korupsi kuota haji, Mas Lakso? Ya, saya melihat bahwa tahap ini KPK sudah pada tahap penyelidikan, dan perlu diingat juga bahwa untuk ukuran Komisi Pemberantasan Korupsi, tahap penyelidikan itu hampir sama dengan tahap penyidikan di institusi lainnya. Kenapa? Karena sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang KPK bahwa untuk bisa naik ke tahap penyidikan diperlukan bukti permulaan cukup, dan bukti permulaan yang cukup itu minimal adalah 2. Jadi itu sama standarnya hampir seperti penyidikan yang ada di institusi lainnya seperti kejaksaan atau kepolisian. Nah, untuk itu sebetulnya saya melihat bahwa dengan KPK sudah masuk ke tahap penyelidikan, ini merupakan suatu tahap yang sudah serius, dan di sini saya yakin KPK tidak akan berjalan mundur. Dan saya melihat bahwa pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah dan juga penyelenggara travel lainnya itu akan memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pembagian kuota yang ada. Karena kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara mengenai korupsi pada bidang haji, itu ada 2 potensi yang menurut saya berpotensi sangat besar. Yang pertama, pengelolaan dana haji itu sendiri.
apakah memang sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Yang kedua adalah soal kuota. Kuota itu mirip dengan korupsi terkait dengan perizinan. Jadi kita mengalokasikan terkait dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kuota-kuota tertentu, dan di situ terjadi potensi adanya pemberian lebih bagi orang memiliki intervensi keuangan yang lebih. Nah, disitulah sebetulnya proses negosiasi akhirnya membuat haji ini menjadi salah satu bisnis. Dan itu pastinya akan banyak pihak yang berupaya untuk melakukan intervensi, khususnya pada pengambil kebijakan, sehingga memungkinkan korupsi ini menjadi korupsi yang sangat serius dan berdampak luas. Ya, Mas Lakso, Kemenak pada saat itu disebut secara sepihak mengubah kuota dari 8 ke 11% lebih untuk haji khusus. Apakah ini jelas melanggar Undang-Undang Haji? Jelas merupakan potensi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Haji. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya ketentuan di dalam Undang-Undang, sebetulnya apa sih yang dimaksud sebagai tindak pidana korupsi? Kalau kita bicara mengenai ketentuan yang ada dalam pasal suap misalnya, itu kita bicara mengenai bagaimana adanya intervensi ketika pengambilan kebijakan dilakukan. Dan untuk itu perlu dipertanyakan apa landasan dari Kemenak dalam mengubah kuota tersebut. Karena perubahan kuota tersebut berindikasi atau berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu yang melakukan bisnis di dalam bidang haji. Nah, inilah yang menjadi satu pintu masuk ya menurut saya, sehingga KPK sempat menyatakan bahwa ini bukan hanya terjadi di tahun 2024 saja. Dan pada konteks inilah pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah dan juga pihak-pihak penyelenggara menjadi penting untuk melihat bagaimana sih sebetulnya relasi antara penyelenggara haji dengan Kementerian Agama, juga dengan pihak-pihak dalam penentuan negosiasi kuota. Kita tentu tidak lupa bahwa soal kuota ini bukan hanya soal haji saja, tapi banyak bidang-bidang lain yang jumlahnya terbatas, contohnya kuota impor dan lain-lain. Itu juga syarat dengan korupsi, karena memang disitulah titik rentan terjadinya proses negosiasi dan intervensi. Ya, Mas Lakso, kalau sudah pasti ada pelanggaran Undang-Undang Haji di situ, apakah sudah pasti pula ada korupsi di situ? Nah, ini yang sebetulnya saya lihat sedang didalami oleh pihak KPK. Kenapa? Karena untuk bisa melihat suatu hal itu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, baik terkait dengan suap maupun gratifikasi ataupun kaitan dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang itu tidak mensyaratkan adanya suap maupun gratifikasi, itu harus dilihat adanya motif atau mens reanya kenapa itu bisa dilakukan. Nah, saya melihat bahwa KPK sedang berupaya untuk bisa menjalin cerita ini, untuk bisa menjelaskan dan melihat relasi-relasi yang mungkin terjadi dalam proses perpindahan kuota tersebut. Artinya, perubahan kuota itu menjadi indikasi kuat ketika tidak sesuai dengan alokasi yang pada umumnya dilakukan. Tetapi bukan sama dengan telah terjadi korupsi. Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh KPK. KPK sedang mendalami mengenai motif atau rasionya kenapa kuota tersebut diubah. Nah, inilah titik rentan yang saya pikir sudah tepat didalami oleh pihak KPK. Mas Lakso, seberapa besar pengaruh penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus Haji di DPR dalam mendukung proses penyidikan di KPK? Ya, saya melihat bahwa hasil dari Pansus 2024 itu bisa memberikan gambaran awal ya bagi KPK, karena kan saya melihat bahwa Pansus itu tidak bicara hanya soal korupsi, tapi bicara mengenai pelanggaran ketentuan yang ada. Nah, itu perlu diolah lagi oleh KPK. Tentunya itu menjadi salah satu sumber yang baik ya untuk bisa mengembangkan kasus ini menjadi kasus korupsi. Jadi saya melihat sangat membantu. Dan yang kedua, soal saat ini adanya iktikat dari DPR ya untuk bisa membuat pansus haji, menurut saya itu merupakan satu momentum yang baik juga, karena saya melihat bahwa proses penyelidikan KPK ini harusnya bukan hanya mendorong terbongkarnya semua aktor yang terlibat, tetapi
bisa mendorong adanya perbaikan yang signifikan terhadap penyelenggaraan haji. Dan ini merupakan momentumnya kenapa? Karena Pak Prabowo Subianto juga membentuk badan khusus ya yang mengelola soal haji, ada juga badan lagi yang mengelola soal anggaran haji. Dan di Saudi sendiri saat ini kan sekarang kita dengar bahwa ada penertiban besar-besaran terkait dengan penyelenggaraan haji. Jadi ini sebetulnya momentum yang bagus dan saya pikir menjadi baik ketika pihak-pihak yang terkait melakukan upaya-upaya yang progresif untuk melakukan perbaikan haji tanpa menunggu kasus ini selesai. Baik, terima kasih Mas Lakso Andinito sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas.